Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الفوز في الدنيا والآخرة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أشهد أنه قد بلغ الرسالة ونصح الأمة وأدى الأمانة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Alhamdulillah, ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu melimpah kepada kita semuanya. Di setiap detiknya nikmat Allah senantiasa berlimpah kepada kita. Sehingga di saat yang berbahagia ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di rumah Allah, dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi. Semoga antum semua, ya, khususnya para pemuda, Masya Allah, kalau yang sepuh, semangat dalam beribadah, semangat dalam thalabul ilmi sudah wajar, ya, karena mau apa lagi istilahnya. Tapi anak muda dia harus menekan betul-betul hawa nafsu, ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara orang yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu, yaitu syabun nasha'a fi ibadatillah, yaitu anak muda yang hidup di dalam ketaatan kepada Allah, di dalam ibadah kepada Allah. Maka Masya Allah, ya, anak muda yang masih muda, yang mau menyibukkan dirinya dalam ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah, thalabul ilmi, ini perlu kita apresiasi. Yang sudah sepuh kita doakan semoga dipanjangkan umurnya dalam ketaatan sehingga mendapatkan akhir yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, dalam kata lain husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Juga ucapan terima kasih untuk takmir masjid dan siapa saja
yang dengan mereka terselenggara daripada kegiatan kajian ini. Barakallahu lahum, jazahumullahu khairan jaza. Semoga Allah berkahi mereka dan Allah balas dengan balasan yang setimpal, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita ucapkan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan kepada umatnya yang senantiasa taat, setia, patuh dengan ajaran-ajaran beliau, sunnah-sunnah beliau. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam umat beliau yang senantiasa taat, patuh, setia dengan ajaran-ajaran beliau, sehingga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Setiap manusia pasti menginginkan kebahagiaan, siapapun itu, seorang mukmin ataupun orang kafir, yang muda maupun yang tua, yang pria maupun yang wanita, semuanya menginginkan kebahagiaan. Itu merupakan fitrah. Akan tetapi kita semua tahu bahwa kehidupan dunia ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagai ujian. Maka dari itu tidak sedikit kita pasti menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan. Dan masalah-masalah dalam kehidupan itu pasti akan terjadi, karena itu adalah fitrah. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengangkat satu buku kecil atau kuteb, yang mana ini dikarang oleh salah seorang ulama dari Saudi, Syekh Abdul Malik Al-Qasim, yang mana ini judul aslinya adalah Arba'in Qa'idah fi Hillil Masyakil. 40 kaidah, 40 kaidah ya, di dalam merubah masalah ya, menjadi anugerah. Jadi di dalam kuteb atau buku kecil ini beliau menyampaikan bagaimana supaya masalah-masalah yang dihadapi oleh kita dalam kehidupan sehari-hari ini justru malah menjadi anugerah. Dengan sebab apa? Dengan sebab ilmu tentunya. Maka referensi daripada kuteb atau buku kecil ini adalah Al-Quran wa Sunnah Nabawiyah, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah rahimakumullah, yang pertama, kaidah yang pertama adalah al-istirja. Al-istirja' indal musibah. Beliau mengambil kaidah yang pertama ini adalah mengucapkan kalimat istirja. Kalimat apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kaidah pertama yang beliau angkat dalam buku kecilnya ini. Beliau mengatakan, idza nazalat bil mar'i al musibah, apabila seseorang telah ditimpa musibah, fa inna awwala ilaji lihilliha ayyastarji'a, maka obat yang pertama untuk keluar daripada musibah tersebut ya, untuk menjadikan musibah tersebut menjadi anugerah adalah
dengan beristirja, yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Sebagaimana ini termaktub dalam surat Al-Baqarah, ya. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Siapa dia? Dia adalah orang-orang yang ketika ditimpa musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wal istirja, kata beliau, istirja ini minal adabin nabawi al-azim, termasuk daripada adab-adab nabawi yang sangat agung, adab-adab nabi yang sangat agung. Wa huwa yunzilu 'ala nafsi tuma'ninah was sakinah. Dia bisa menyebabkan, istirja ini kata beliau bisa menyebabkan turunnya ke atas jiwa seseorang apa itu? Ketentraman dan ketenangan jiwa. Faqad rawa Muslimun fi sahihihi min hadithi Ummi Salamah radhiyallahu anha. Beliau membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun." Tidaklah seorang muslim ditimpa satu musibah, fayaqulu ma amarallah, kemudian dia mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Setelah mengucapkan kalimat istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian dia mengucapkan Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Mengucapkan doa ini, ya, doa ketika ditimpa musibah, insyaallah antum pada tahu semua doa ini insyaallah, ya. Akhlafallahu lahu khairam minha, maka Allah akan menggantikan musibahnya itu dengan sesuatu yang lebih baik daripada hal tersebut, ya. Allah akan menggantikan musibahnya itu dengan sesuatu yang lebih baik. Wa ta'ammal fi hali Ummi Salamah, bagaimana, renungkanlah keadaan Ummu Salamah ketika Ummu Salamah ditimpa musibah. Apa itu? Ditinggal oleh Abu Salamah, yaitu suaminya, yang telah saya sampaikan pada pertemuan terdahulu, ya. Maka Ummu Salamah ketika beliau ditimpa musibah, yaitu ditinggalkan oleh suaminya, ditinggal mati oleh suaminya, beliau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah menggantikan yang lebih baik daripada suaminya. Siapa yang pengganti daripada suaminya? Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah mengganti musibah Ummu Salamah, yaitu ditinggalkan oleh suaminya Abu Salamah, dengan menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelas lebih baik dari Abu Salamah radhiyallahu anhu. Wa qad yakunul al-khalafu, terkadang janji Allah berupa
pergantian daripada musibah atau mengganti atau kompensasi ya daripada musibah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya itu terkadang di dunia atau nanti di akhirat. Di dunia bisa Allah berikan janji Allah tersebut, ataupun nanti di akhirat, atau keduanya Allah berikan di dunia ini ataupun di akhirat nanti. Masya Allah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini kaidah pertama mengenai merubah masalah menjadi anugerah. Kemudian kaidah yang kedua, at-ta'anni wa adamul ajalah. At-ta'anni wa adamul ajalati, yaitu berpikir sejenak tentang musibah yang dia dapatkan dan jangan tergesa-gesa. Ya, jangan tergesa-gesa dengan musibah sehingga kita na'udzubillah suudzon kepada Allah. Dosa apa sih ini? Dosa apa sih ini? Kan itu sudah suudzon kepada Allah. Padahal kita ini banyak dosa. Maka kata Syekh, jangan tergesa-gesa dan berpikir sejenak mengenai musibah yang kita dapatkan. Kasarnya, jadikanlah sebagai bahan untuk introspeksi diri. Syekh mengatakan, kathiran ma taqa'u masyakil bainal usar awil azwaj awil ma'arif wal ashab. Telah terjadi banyak muskilah, ya, apa itu? Telah terjadi banyak masalah-masalah di antara keluarga atau rumah tangga atau teman-teman, kenalan-kenalan atau teman-teman. Walihada, maka ketika terjadi masalah-masalah tersebut, walihada idza waqa'atil mushkilah fa innal juz'al akbar wal 'amilal masa'id fi hilliha, maka sesungguhnya bagian besar untuk keluar daripada masalah-masalah tersebut, Syekh berkata, yaitu berpikir sejenak, kemudian berpikir tentang kejadian tersebut, dan jangan pernah tergesa-gesa dengan musibah-musibah atau masalah-masalah tersebut. Jangan tergesa-gesa di dalam mengambil kesimpulan atau mengambil keputusan. Wal qarar biyadik, kata Syekh, keputusan ada di tangan Anda. Fa in kana laka ra'yal yaum fahuwa laka ghadan. Kalau kamu mengambil keputusan pada hari ini, maka begitu pun pula pada hari esok seperti itu keputusanmu. Ya. Jadi jangan tergesa-gesa sebelum kita menyesal. Tapi hendaklah kita pikirkan. Khasatan ma'ahudun nafsi wantifa'i ghabbiha wa hijaniha. Ya, terutama pada saat jiwa sedang tenang dan amarah telah padam. Akan hal ini beliau Syekh mengambil daripada sebuah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika birrifqi wa iyyaki wa iyyaki wal 'anaf wal fahsh. Fa innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah." Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaiki birrifqi." Hendaklah engkau berlemah lembut
Wa iyyaki wal unfa wal fuhsya, dan janganlah engkau berlaku kasar dan berkata keji. Fa innar rifqa, karena kelembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan membuatnya menjadi indah. Illa zana, kecuali menjadikan sesuatu menjadi indah. Wala yanzi'u min syai'in illa syana, dan tidaklah kelembutan itu tercabut dari sesuatu melainkan membuatnya menjadi buruk. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kelembutan itu insyaallah semuanya akan menghasilkan kebaikan, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Kemudian setelah Ummul Mukminin, perintah ini lalu ditunjukkan kepada semua kaum muslimin, kaum mukminin. Kami tidak memandang, kata Syekh, ya, amarah akan mendatangkan kebaikan. Seandainya peradilan mengabarkan kepada Anda tentang akibat dari luapan amarah, niscaya Anda merasa heran dengan banyaknya orang yang menjadikannya sebagai sandaran. Akibatnya anak-anak menjadi terpisah misalkan karena amarah, keluarga tersia-siakan, dan penjara menjadi penuh. Itu disebabkan oleh amarah. Kemudian Syekh mengatakan semua itu disebabkan oleh luapan amarah. Fama ajmalar ra'i wa qad zanahu rifqa wa qad zanahu rifqu wa jamalatul ana. Maka betapa indah, kata beliau, betapa indah pendapat yang telah dihiasi oleh kelembutan dan diperindah oleh kesabaran. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu adalah kaidah yang kedua. Kemudian kaidah yang ketiga, bagaimana supaya sebuah masalah menjadi anugerah, tiada lain adalah sabar. Sabar yaitu kaidah yang ketiga dalam menjadikan sebuah atau setiap musibah menjadi anugerah. Sebagaimana kita tahu bahwasannya sabar pahalanya tanpa batas, unlimited, ya. Maka Syekh mengambil kaidah yang ketiga ini adalah sabar. Tidaklah, kata Syekh, telinga Anda mendengar kata musibah illa wa ya'ti fil kiffatil ukhra kalimatus sabar. Maka di bagian telinga Anda yang lain pasti akan mendengar kata-kata sabar. Jadi ada musibah, di situ ada kesabaran. Kemudian beliau berkata, seandainya bukan karena kesabaran, niscaya permasalahan bertumpuk dan putus asa tak kunjung sirna. Tetapi Allah dengan rahmatnya kepada hamba-hambanya, Dia telah menundukkan bagi mereka perkara untuk mengatasi musibah-musibah yang terjadi dengan kesabaran. Maka sabar, kata beliau, merupakan salah satu tingkatan dari agama ini dan salah satu kedudukan salikin, yaitu orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar salah satu perbendaharaan surga, kata beliau. Kemudian, dan Allah telah menyediakan pahala bagi orang-orang yang sabar tanpa batas. Allah berfirman,
innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Dalam surat Az-Zumar. Al-Auza'i mengatakan, tidak ditimbang dan tidak ditakar untuk mereka, yaitu orang-orang yang sabar, tetapi dicidukan oleh Allah pahala untuk mereka. Jadi bukan ditimbang dan ditakar lagi untuk orang-orang yang sabar, tapi pahalanya oleh Allah dicidukan sebanyak-banyaknya untuk mereka. Di dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian Nabi SAW bersabda, yang mungkin sering kita dengar, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra syakar fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Sungguh mengagumkan, kata Nabi, urusan seorang yang beriman, urusan seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh urusannya adalah baik baginya, dan hal itu tidak ada atau tidak terjadi kecuali hanya bagi hamba-hamba Allah yang mukmin. Kenapa? In asabathu sarra syakar. Orang mukmin ini, orang beriman ini, ketika dia ditimpa musibah atau ditimpa musibah atau ujian yang sifatnya kesenangan, ya, karena kesenangan juga sama, ya, sebagai ujian juga. Kesenangan, kebahagiaan itu ujian juga. Maka ketika ditimpa dengan kesenangan, diuji dengan kesenangan dan hal-hal yang sifatnya membuat dia bahagia, maka ia bersyukur. Orang beriman ini bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Fakana khairullah. Wa in asabathu dharra. Nah, ketika sebaliknya, ketika mereka orang-orang beriman ini ditimpa, diuji oleh Allah dengan kesusahan-kesusahan, maka dia akan bersabar. Maka kondisi seperti ini menjadi baik untuknya. Maka orang beriman ini apapun kondisinya adalah baik bagi dia. Ketika ditimpa, diberikan kesenangan oleh Allah, diberikan kenikmatan, ia bersyukur. Ketika ditimpa hal-hal yang membuatnya bersedih dengan ujian-ujian kesusahan, maka dia bersabar. Maka kata Nabi, sungguh mengagumkan urusan orang beriman. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, Syekh berkata, sabar adalah menghadapi ujian dengan etika yang baik. Sabar adalah menghadapi ujian dengan etika yang baik. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, innamas sabru inda sadmatil ula. Ketahuilah, sabar itu adalah tatkala kejadian pertama menimpa. Jadi kita bisa melihat kita ini sabar apa enggak ketika terjadi sesuatu menimpa kita. Nah, ketika di situ terjadi, apakah kita istirja kepada Allah dengan mengucapkan innalillahi atau menggerutu. Nah, maka di situ kita bisa tahu apakah kita termasuk dalam hamba Allah yang bersabar ketika diuji atau tidak. Maka Syekh mengatakan, sabar adalah menghadapi ujian dengan etika yang baik. Ketika Allah uji, kita istirja kepada Allah, ya. Ketika Allah datangkan musibah kepada kita, kita kembalikan kepada Allah. Kemudian beliau berkata lagi, jangan dikira bahwa musibah itu hanya berkenaan dengan perkara-perkara yang besar saja. Bahkan seperti kematian dan perceraian misalnya,
Bahkan setiap hal yang membuat Anda sedih adalah musibah. Pernah beliau katakan, tali sandal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terputus. Maka ia beristirja, ya. Tali sandal Umar bin Khattab putus. Lalu Umar mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kemudian dan mengatakan semua yang tidak mengenakanmu adalah musibah. Jadi meskipun hanya tali sendal putus, ini adalah musibah. Maka kita dianjurkan untuk mengucapkan istirja tadi, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka musibah sekecil apapun yang menimpa kita akan menjadi anugerah, karena akan menjadi pahala jelasnya. Kemudian beliau mengatakan jika seorang muslim tidak bersabar dan tidak mencari pahala dari musibahnya, maka hari-hari akan berlalu dengan musibah itu, sementara ia tidak mendapatkan pahala. Jadi musibah ini pasti akan datang. Ketika kita beristirja ataupun tidak, tetap musibah akan datang. Bedanya ketika kita istirja, bersabar, kemudian mengucapkan innalillahi, mengembalikan kepada Allah, maka kita akan mendapatkan pahala dengan musibah-musibah tadi. Kalau tidak beristirja, tidak bersabar, sudah, kita hanya mendapatkan musibah, kepedihan daripada musibah tersebut. Kemudian wa a'zamu minas sabr manzilatan ar-ridha, ya. Dan yang lebih besar, kata beliau, kedudukannya daripada sabar adalah ridha terhadap qada dan qadar. Ya, oleh karena itu ridhalah dengan qada Allah seperti musibah-musibah tersebut, dan kita yakini bahwasannya tidak akan terjadi sesuatu menimpa diri kita kecuali dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Dalam surat At-Taubah ayat 51, Allah mengatakan, katakanlah, sesungguhnya sekali-kali tidak akan menimpa kami, ya, melainkan apa yang telah Allah tetapkan bagi kami. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Qala Ibnu Rajab rahimahullah, wal farqu bainar ridha was sabar. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, bedanya antara ridha dengan sabar, kata beliau, inna sabra, sesungguhnya sabar itu kufrun nafsi, ya. Sesungguhnya sabar itu adalah menahan diri, ya. Sabar itu menahan diri dari amarah, wa habsiha, dan menahan diri dari amarah, ya, wa habsiha anis sukhtu. Meskipun kepedihan itu, ya, ada dan ia berharap kepedihan tersebut lenyap, serta menahan anggota badan, ya, wa tamanna zawal dzalik, wa kufful jawarih, menahan anggota badan anil amal, ya, dari melakukan tindakan-tindakan bimuqtada al-juz'i, tindakan-tindakan yang didorong oleh kesedihan tersebut. Itu definisi sabar menurut Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Kemudian sementara ridha, kata beliau, insyirahu sadr. Nah, ridha adalah lapang dada dengan qada, ketentuan-ketentuan Allah, ya. Kemudian wacar kutamannya, kemudian tidak berharap kepedihan itu hilang meskipun ia merasakannya. Ini ridha. Akan tetapi kata beliau, keridhaan meringankannya dengan apa yang mengembirakan hati, berupa keyakinan kepada Allah atas pahala-pahala yang Allah berikan, dan ma'rifah, yaitu
kedekatan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika keridhaan itu kuat, maka ia menghilangkan rasa pedih itu secara keseluruhan, ya. Jika keridhaan itu kuat, maka dia akan menghilangkan rasa pedih itu secara keseluruhan. Kemudian Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu berkata, walaula anna ad-dunya darubtila, seandainya, kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, dunia ini bukan negara ujian, ya, niscaya di sana tidak ada penyakit dan kesusahan. Jadi memang dunia ini memang diciptakan sebagai darul ibtila, tempatnya ujian, susah, sakit. Dan niscaya kehidupan di dunia tidak menyempitkan para nabi dan orang-orang pilihan, ya. Kita tahu ya, ujian-ujian yang Allah berikan kepada para nabi bagaimana. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai dilempari dengan tai onta, dengan batu, Masya Allah. Kemudian nabi-nabi yang sebelumnya sampai ada yang digergaji, sampai ada yang macam-macam ujian yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian beliau Syekh menyampaikan ujian-ujian kepada para nabi. Nabi Adam, ya, diuji hingga pergi dari dunia ini, meninggalkan surga. Nabi Nuh menangis selama 300 tahun dalam sejarah. Nabi Ibrahim, kata Syekh, menghadapi api dan diuji agar menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Nabi Yakub menangis hingga hilang penglihatannya. Nabi Musa menghadapi Fir'aun dan menghadapi ujian dari kaumnya. Nabi Isa tidak memiliki tempat berteduh kecuali daratan dalam kehidupan yang sempit. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi kefakiran dan pembunuhan pamannya Hamzah, padahal ia adalah kerabatnya yang paling dicintainya, ya, dan kaumnya meninggalkannya. Benarlah apa yang dikatakan oleh seorang penyair, kata Syekh, mereka diciptakan dalam penderitaan, namun mereka dibersihkan dari segala kotoran dengan sebab ujian-ujian tersebut. Jamaah rahimakumullah, masih ada waktu, ya. Taib, kaidah yang keempat daripada kutab ini atau buku kecil ini adalah husnudzon, supaya semua musibah atau masalah-masalah yang kita hadapi menjadi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. La budda min husnidzanni billah azza wa jalla. Harusnya kita berbaik sangka kepada Allah azza wa jalla. Wa innal faraja qarib. Ketahuilah sesungguhnya faraj atau kelapangan, ya, kemudahan itu sangat dekat. Wa anna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan-kesulitan itu ada kemudahan-kemudahan di baliknya. Wa kadzalika dhannu bisyakhsi, ya, al-muqabil au sahibil mushkilah. Dan begitu juga berprasangka baik, ya, berprasangka baiklah kepada orang yang menghadapi atau mengalami problematika kehidupan, ya. Ada kalanya ia memiliki persepsi tertentu, pemahaman yang buruk, atau sampai kepadanya sesuatu yang tidak benar. Jadi kita harus senantiasa husnudzon dengan siapapun. Dengan pertama dengan Allah Azza wa Jal, berprasangka baik kepada Allah bahwa semua yang Allah timpakan kepada kita ini pasti ada hikmah di baliknya. Sudah jelas kita tahu semua, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan. Kemudian kita juga husnudzon kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang mengalami daripada segala masalah-masalah dalam kehidupannya.
Kemudian beliau mengatakan berprasangka baik kepada seorang muslim, ya, termasuk perkara yang dapat menenteramkan jiwa. Termasuk perkara yang dapat menenteramkan jiwa. Jadi orang yang senantiasa berprasangka baik pasti hatinya akan tenang. Sebaliknya, ketika kita suudzon terus kepada orang, sekecil apapun masalahnya misalkan, kita suudzon, maka yang akan kita dapatkan adalah ketidaknyamanan dalam hidup kita. Kemudian kita dan mengetahui uzur daripada setiap orang, ya, termasuk perkara yang dapat meringankan musibah. Demikian pula ia membantu pemecahannya dengan pemikiran dan ide yang baik. Sebagai problem kadang terjadi karena buruk sangka yang didasarkan pada ilusi atau hayalan atau persepsi yang dangkal. Taib jamaah, barakallahu fikum. Sementara kita cukupkan sampai di sini, ya, sampai kaidah keempat, yaitu husnudzan. Pada lain waktu insyaallah kita sambung mengenai bagaimana menjadikan musibah atau merubah masalah menjadi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.